Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah gagal dengan Gogeta, Goku dan Vegeta akhirnya bergabung lagi, tapi kali ini menjadi Ultra Vegito. Mereka berhasil membuat Beerus nggak berkutik dan nggak menyangka kekuatan Ultra Vegito bakal sebesar ini. Dan setelah keduanya terhempas pada pegunungan, mereka lanjut lagi saling menyerang bersamaan. Keduanya tidak akan berhenti karena harga diri adalah segalanya. Bagaimanapun, Vegito terlihat lebih banyak luka dibandingkan Beerus. Hal ini sontak membuat Beerus meremehkannya dan menyebut Vegito sama sekali tidak bisa mempertahankan dirinya. Jadi Beerus merasa percaya diri bahwa dirinya lah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Pertempuran sengit kembali di antara keduanya. Dengan kecepatan tinggi, mereka menciptakan benturan yang mengguncang alam semesta. Namun setelah itu, Beerus menemukan kesempatan emas di mana dia nampak sedang menciptakan super bola energi Hakai yang cukup untuk menghancurkan seluruh planet berkali-kali. Saat dia mengingat kembali apa yang Vegeta katakan sebelum bergabung, membuat Beerus merasa sangat tersinggung. Jadi, Beerus katakan meskipun ini menyenangkan, tapi Vegito bukanlah tantangan yang besar baginya. Beerus mungkin akan mengampuni bumi, tapi untuk mereka, dia akan menghancurkan mereka di sini dengan Hakai karena kejahatan mereka. Meskipun mereka menggunakan Ultra Ego dan Insting, tapi tetap tidak ada artinya bagi kekuatan Dewa Kehancuran yang sebenarnya. Kemudian, Beerus segera melemparkan super bola energi Hakai itu yang melesat cepat ke arah Vegito. Beerus tidak akan memberikan ampun sedikit pun terhadap muridnya tersebut. Tapi, Vegito nampak berdiri serius tanpa gentar, dan anehnya seperti mengamati seberapa besar kekuatan Beerus. Setelah itu, Vegito bersiap akan menggunakan jurus andalannya, yaitu Super Final Kamehameha. Ini akan menjadi pertaruhan terakhir di mana dia akan mengalahkan Beerus. Dan ketika bola energi Hakai akan mengenainya, Vegito menghilang menggunakan Sun Kanido. Hal ini tentu membuat Vegito selamat dalam serangan Beerus. Tiba-tiba, Vegito muncul di hadapan Beerus yang sontak membuat Beerus merasa terkejut dengan apa yang dia lihat. Beerus tidak memprediksi bahwa Vegito akan menggunakan jurus teleportasi. Dan sebelum Beerus dapat menghentikan mereka, Vegito lebih dulu melepaskan Super Final Kamehameha itu dengan jarak yang sangat dekat di hadapan Beerus. Vegito melepaskan serangan terkuatnya langsung tanpa basa-basi. Dan Beerus tidak siap dengan apa yang terjadi. Whis yang menonton pertarungan mereka saja nggak bisa menyembunyikan rasa keterkejutannya, karena pertarungan ini tidaklah main-main. Whis sendiri nggak bisa ikut campur untuk menghentikan mereka. Dia cuma berkata di dalam hati bahwa dirinya sudah tahu pertarungan ini bukanlah ide yang bagus. Tahu Beerus akan mati dalam serangan Vegito, Whis mengucapkan selamat tinggal untuk Beerus. Sementara itu, cerita pindah dulu ke planet Kaioshin, di mana Kibito berteriak meminta Shin untuk pergi meminum teh yang sudah dia siapkan. Shin yang senang tentu akan segera pergi meminumnya bersama. Namun tiba-tiba tubuh Shin mulai lenyap perlahan. Shin dan Kibito yang melihatnya nampak terkejut dengan apa yang terjadi. Dan dalam sekejap saja, tubuh Shin telah lenyap sepenuhnya. Nah, buat yang belum tahu kalau Shin dan Beerus memiliki kehidupan yang saling berhubungan. Jika Beerus ataupun Shin mati, maka keduanya akan mati bersama. Jadi dengan kita melihat Shin lenyap seperti itu, maka sudah dipastikan bahwa serangan Vegito sudah membuat Beerus tewas secara mengenaskan. Era Dewa Kehancuran terkuat telah berakhir di sini. Kibito nggak bisa menahan rasa sedihnya melihat Shin lenyap di hadapannya. Kibito penasaran apa sebenarnya yang sudah terjadi pada Beerus hingga Shin harus mati seperti ini. Sekarang kita kembali ke tempat pertarungan. Setelah Kamehameha terakhir yang Vegito lancarkan pada Beerus, asap mulai menghilang dengan lembut, memperlihatkan Vegito yang sedang diam. Vegito nampak bernapas dengan berat karena dia sudah mengeluarkan semua kekuatannya dalam serangan tadi. Napasnya terengah-engah seperti paru-parunya tidak dapat menerima cukup oksigen. Jadi untuk menjaga tubuhnya tetap hidup, Vegito akhirnya mengumpulkan kekuatannya dan akhirnya bisa bernapas lega lagi. Vegito melihat ke depan dan gak melihat Beerus dimanapun. Vegito menyimpulkan kalau Beerus pasti berhasil lolos. Di sini Vegito nggak tahu ya kalau Beerus sudah mati dalam serangannya tadi. Vegito cuma berpikir kalau Beerus kabur, tapi dia penasaran juga kenapa dia nggak bisa merasakan aura ki Beerus. Meski begitu, Vegito tetap harus memiliki kewaspadaan tinggi di mana dia melihat ke sana kemari untuk mencari tanda-tanda yang mungkin merupakan Beerus. Tapi semakin lamanya waktu berjalan, tidak ada tanda-tanda dari Beerus. Vegito semakin penasaran di mana sebenarnya Beerus
kenapa indranya tidak bisa merasakan virus meski dalam bentuk ultra ego dan insting. Pegito terus memantau area tersebut tapi tidak menemukan apapun. Seolah-olah virus telah menghilang begitu saja dari keberadaan. Akhirnya Pegito merasa kesabarannya telah habis dan menyebut virus sangat pengecut karena tidak berani menunjukkan dirinya lagi. Virus mereka sangka telah melarikan diri dari pertarungan yang tidak bisa virus menangkan. Di situ, Pegito terus mengoceh tidak jelas, meremehkan virus yang tidak mau muncul-muncul. Kemudian, Whis datang ke tempat Pegito dengan masih menunjukkan ekspresi diam. Pegito segera menanyakan pada Whis kenapa dewa kehancuran terkuat seperti virus malah menarik diri dari pertempuran yang dia inginkan sendiri. Pegito berpikir karena dia sudah mendengar semua tentang kehebatan virus. Jadi, Pegito ingin meminta jawaban yang jelas dari Whis, di mana virus sekarang apakah sedang tidur santai sambil menikmati susu di bawah sinar matahari. Di situ, Whis cuma terdiam sejenak memikirkan kata-kata yang tepat untuk diucapkan pada Pegito. Sebelum akhirnya, Whis menatap wajah Pegito dengan penuh khawatir. Whis katakan yang gak tahu lagi gimana memberitahunya. Tapi Whis tegaskan kalau virus tidak bersembunyi dimanapun, namun Pegito dalam serangan tadi sudah membunuhnya. Yang mendengar itu, Pegito sontak merasa terkejut tidak menyangka. Pegito benar-benar masuk ke dalam keraguan apakah kekuatan mereka memang semengerikan itu sampai bisa membunuh dewa kehancuran terkuat seperti virus. Wajahnya semakin kaget mendengar kata-kata dari Whis. Tapi kemudian Pegito kembali menunjukkan senyuman gugupnya sambil mengatakan Whis pasti sudah membohonginya. Karena Pegito percaya dia nggak mungkin membunuh virus. Jika dia melakukannya, Whis pasti tidak akan begitu tenang tentang kematiannya. Karenanya, Pegito berteriak pada Whis supaya Whis tidak terus mengatakan omong kosong kepadanya. Dia ingin Whis menghentikan semua permainan anak-anak ini, karena dia tidak menyukai hal seperti itu. Tapi kita tahu, Whis sama sekali tidak memiliki emosi apapun meskipun dia sudah melihat semuanya sendiri dengan matanya. Whis menanyakan balik, bagaimana lagi dia harus bereaksi dan memberitahu pada Pegito jika dia sudah mengatakan semuanya. Pegito nggak bisa mengharapkan sesuatu yang lain darinya karena Whis adalah seorang angel yang harus netral. Whis hanyalah angel yang memenuhi kebutuhan dan keinginan dewa kehancuran di alam semesta ketujuh ini. Jadi, Whis sama sekali tidak memiliki perasaan baik positif maupun negatif terhadap dewa yang ditugaskan padanya. Dan itu semua adalah cara para angel dan itulah cara yang selalu ada. Tidak ada kegiatan kekanak-kanakan seperti yang Pegito katakan. Kemudian, Whis menunjuk ke suatu arah dan berkata jika Pegito tidak percaya, maka lihat saja ke arah yang dia tunjuk. Maka Pegito akan menemukan jawaban yang dia cari. Pegito kemudian melihat ke arah yang Whis tunjukkan, di mana butuh beberapa waktu sampai Pegito sadar. Dan akhirnya, Pegito nggak bisa menyembunyikan rasa keterkejutannya melihat ada potongan tangan virus di sana. Hanya tangan yang tersisa dari virus, tapi bagian lainnya sudah dihancurkan oleh ledakan kekuatan besar Pegito. Pegito yang masih dalam perasaan tidak menyangka, berusaha berpikir jernih dengan apa yang terjadi. Pegito sama sekali tidak paham kenapa ini bisa terjadi. Kematian virus bukanlah hal yang Pegito inginkan. Dia cuma ingin melakukan pertarungan dan menikmati semuanya sampai akhir. Pegito nggak bisa membendung air matanya karena bagaimanapun virus adalah guru yang sudah mengajarinya banyak hal. Emosi mulai menguasai dirinya dan rasa sakit di hatinya mulai membengkak, yang hanya dia yang bisa merasakannya. Hal ini membuat Pegito bertarung secara emosional dengan perasaannya. Dalam dirinya ada Pegita Congak yang mengatakan bahwa mereka terlalu kuat dalam bentuk Pegito ini. Pegita benar-benar tidak tahu kalau mereka mampu memiliki kekuatan sebesar ini. Dan jika mereka sadar sejak awal, Pegita berpikir mereka seharusnya menahan diri jika tahu ini bakalan terjadi. Hal ini membuat Pegito merasa kesal karena jiwa Pegita Congak dalam dirinya telah membuatnya terbawa suasana. Pegito merasa dia telah kehilangan kendali dan gak bisa membiarkan ini terjadi. Makanya, Pegito segera terbang ke tempat potongan tangan virus tergeletak di tanah. Dia membungkuk dan perlahan meraih tangan virus. Selama beberapa saat, Pegito menatapnya dengan sedih, di mana berbagai emosi terus mengalir melalui tubuhnya. Pegito merasa sangat bersalah apa yang sudah mereka lakukan. Setelah itu, Pegito berbalik pada Whis untuk memikirkan cara mengubah apa yang sudah terjadi. Karena mereka tahu Whis mempunyai kemampuan untuk membalikan waktu ke 3 menit sebelumnya. Tapi Pegito mempunyai firasat buruk tentang ini.
Dia tahu bahwa mereka sangat kuat, tapi Pegito tidak akan berpikir bola naga mempunyai kemampuan untuk menghidupkan kembali seorang dewa. Jadi Pegito penasaran apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki segalanya. Dia tahu bahwa ini adalah salahnya dan harus segera menemukan cara untuk mengatasinya. Dan jika itu harus memberikan hidupnya, maka Pegito akan melakukannya asalkan Beerus hidup kembali. Namun, Whis cuma melihat kembali padanya lagi dengan wajah yang tidak menunjukkan emosi apapun. Di situ, Whis minta maaf pada Pegito bahwa tidak ada yang dapat Pegito lakukan untuk menghidupkan Beerus. Bahkan, kemampuannya sendiri tidak berguna untuk sekelas dewa. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Whis tidak dapat memutarbalikkan waktu di sini. Setelah itu, Whis mengucapkan selamat tinggal pada Pegito karena sebagai seorang angel yang tidak memiliki seorang dewa kehancuran, mereka harus kembali ke alam para malaikat. Selain itu, Whis memberitahu Pegito bahwa akan ada seseorang yang datang ke sini. Pegito merasa sedih dirinya kini harus ditinggalkan oleh para gurunya. Tapi kemudian, sesaat setelah Whis pergi, seseorang tiba-tiba datang ke tempat Pegito. Pegito merasakan aura ki orang tersebut dan menyangka kalau ini pasti adalah Beerus. Jadi, Pegito segera menoleh ke belakang dan melihat apakah orang itu beneran Beerus atau bukan. Dan alangkah terkejutnya Pegito bahwa orang tersebut bukanlah Beerus, melainkan mereka adalah 11 dewa kehancuran yang muncul dengan tatapan yang begitu sangat serius. Sepertinya mereka sudah sadar akan kematian Beerus dan datang ke sini untuk membuat perhitungan pada Pegito. Semuanya menatap Pegito dengan penuh amarah, seakan-akan mereka ingin menerkam Pegito. Hanya ada satu yang mereka pikirkan, yaitu membuat Pegito membayar atas apa yang sudah Pegito lakukan pada Beerus. Dan dua orang yang paling marah pada Pegito adalah saudara Beerus sendiri, yaitu Champa, dan teman lamanya, yaitu Belmont. Pegito terpaku melihat mereka semua dan gak sangka bahwa semua dewa kehancuran akan muncul dan mengarahkan pandangan seperti ini. Dikelilingi 11 dewa kehancuran seperti ini membuat Pegito ragu apakah bisa mengatasi semuanya sendirian. Pegito sungguh tidak mengerti apa yang terjadi di sini dan apa yang akan mereka lakukan kepadanya. Jika mereka ingin membicarakan soal turnamen lain, Pegito katakan sekarang bukanlah waktunya yang tepat. Belmont melihat bahwa Pegito sekarang sedang memegang tangan Beerus yang terputus. Belmont menunjukkan perasaan yang senang, tidak menyangka dengan keberanian Pegito untuk memegang tangan korbannya seperti sebuah piala. Jadi itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Pegito adalah orang yang sudah membunuh Beerus. Belmont segera berteriak sambil menegaskan bahwa mereka tidak akan mengampuni manusia panah seperti Pegito. Mereka akan membuat Pegito membayar semua atas pengkhianatan Pegito kepada seorang dewa yang sudah mengadopsinya. Nampak para dewa lain pun sudah bersiap untuk mengeroyok Pegito bersama-sama. Semuanya setuju dan akan memberikan ketakutan terburuk untuk Pegito. Ada rasa lapar di mata 11 dewa kehancuran untuk menghabisi Pegito menjadi hancur sehancur-hancurnya. Rasa lapar akan darah dan rasa sakit Pegito. Karena seberapa kuat pun Ultra Pegito, tetap saja tidak akan memiliki peluang menang jika 11 dewa kehancuran yang terkuat dari masing-masing semesta sudah bekerja sama seperti ini. Dan sebagai saudaranya, Champa tentu menunjukkan kemarahan dendam yang paling tinggi. Champa meminta semua dewa kehancuran untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Mereka akan melakukan ini untuk Beerus dan tidak bisa membiarkan kematiannya di tangan sampah seperti Pegito. Dan mereka harus membawa Pegito ke pengadilan para dewa. Tidak ada seorang pun yang membunuh dewa kehancuran akan dibiarkan lolos begitu saja. Kemudian, dengan didului oleh Champa, dia menciptakan energi Hakai untuk menghancurkannya. Semua dewa nampak mengarahkan tangan mereka pada Pegito. Mereka akan menggunakan Hakai bersama-sama, di mana Pegito nggak akan mungkin bisa menghindarinya. Pegito tentu nggak bisa menyembunyikan rasa kepanikannya melihat para dewa akan segera menghabisinya. Dan Pegito tahu bahwa tidak ada jalan keluar sekarang. Nasibnya telah disegel dalam keterkejutan atas kejadian yang dia sendiri tidak mengharapkannya. Ultra Pegito yang punya sifat sombong bahkan hampir tidak mengatakan apapun lagi yang bisa membantunya melepaskan diri. 11 dewa kehancuran serentak menciptakan masing-masing energi Hakai mereka yang bahkan ukurannya cukup besar. Semua energi Hakai mulai memancar bersamaan dari tangan mereka yang terentang. Sebelum akhirnya mereka berteriak Hakai. Pegito terkena 11 serangan Hakai tersebut, di mana dia tidak bisa menahan besarnya kekuatan Hakai yang berlipat-lipat.
Yang bisa Pegito lakukan hanyalah melepaskan jeritan yang tidak bisa tertahankan lagi. Pegito mengalami penderitaan yang sangat besar, terjebak dan tak berdaya dalam bola energi Hakai. Tidak ada jalan keluar baginya dan cuma menjadi sasaran hukuman dari para dewa. Dan pastinya tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba secepat mereka tiba, 11 dewa kehancuran dan Pegito menghilang dari tempat kejadian seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Dan ternyata Whis lah yang sudah melakukan semua itu pada mereka semua. Rupanya Whis masih berada di sana untuk mengamati semuanya. Selain itu, Whis akhirnya mulai menunjukkan beberapa emosi seperti kasihan pada apa yang baru saja dia lihat pada Pegito dan para dewa. Whis mengatakan dengan penyesalan bahwa hanya Zeno yang tahu nasib mengerikan apa yang menanti orang-orang yang tidak punya pikiran yang berani membunuh dewa secara tidak sengaja atau sengaja. Jadi Whis memindahkan Pegito ke istana Zeno untuk menyerahkan segalanya kepada Daishinkan. Takdir Pegito sekarang berada di tangan Daishinkan. Tergantung gimana keputusan Daishinkan nanti. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah Daishinkan akan memberikan hukuman yang sama seperti yang para dewa kehancuran lakukan pada Pegito? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.